Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari Sabtu pagi ini kita masih bisa bersama-sama menghadiri kajian. Insya Allah pada pagi hari ini Bapak Ustadz Profesor Dr. Rusli Master Sosial Sains akan menyampaikan materi mengenai keistimewaan surah Al-Baqarah. Seperti biasa sebelum kita mulai, mohon pada para bunda dan para bapak untuk senantiasa full attention atau penuh perhatian kepada apa yang sekarang kita sehingga kita bisa mendapatkan kepada ilmunya. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al sahla aw al-huzna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita yang begitu padat, kita masih bisa hadir satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang sangat dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini pada dasarnya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kesempatan ini harus kita ambil, karena bagaimanapun juga ini merupakan bagian dari investasi akhirat kita. Ketika nanti kita pulang kepada Allah, kita sudah memiliki bekal yang banyak. Nah, salah satu bekal yang sangat dianjurkan oleh Rasulnya adalah kita menghadiri majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu kata Nabi Raudhah min riyadil jannah. Salah satu taman surga di dunia ini adalah majelis ilmu. Kenapa disebut dengan taman surga? Karena di surga itu pasti ada kenyamanan. Di surga ada ketenangan. Di surga itu banyak kebahagiaan. Maka ketika kita hadir majelis ilmu, Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kenyamanan, dan Allah akan berikan kebahagiaan dan rahmat yang begitu luas. Dan itu dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Nabi pernah mengatakan, jika satu orang atau satu kaum berkumpul di satu majelis, di satu rumah di antara rumah Allah, maka orang itu kata Nabi akan mendapatkan 4. Nazalat alaihim sakinah. Yang pertama Nabi mengatakan kepada mereka akan turun sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan mengasihi mereka. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah, malaikat akan mengitari mereka. Jadi kita ini duduk di sini, malaikat ada di sekitar kita. Cuma kita nggak bisa lihat, karena malaikat ini adalah makhluk metafisik, nggak bisa dijangkau oleh mata, nggak bisa didengar oleh telinga. Tetapi mereka hadir, apa yang mereka lakukan? Mereka meminta ampun kepada Allah buat kita. Kalau malaikat yang dekat dengan Allah minta ampun buat kita, kira-kira dikabulkan nggak permohonan malaikat oleh Allah? Kabulkan. Maka majelis ilmu itu bisa menghapus dosa.
Majelis ilmu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Karena itu kalau kita ingin dihapus dosa-dosa kecil kita, maka hadiri majelis ilmu. Yang keempat, kata Nabi, zakarakumullahu fi man indah. Orang-orang yang sering hadiri majelis ilmu itu, kata Nabi ini, Allah akan sebut-sebut nama mereka, dibangga-banggakan di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ada berapa orang nih? Nah, kita yang hadir di sini di antara majelis ilmu itu Allah bangga-banggakan. Si A, si B, si C, Allah sebut-sebut itu. Dibangga-banggakan di mana? Di hadapan kelompok makhluk yang paling mulia daripada kita, yaitu para malaikat Allah. Makanya kita bersyukur, Bu, di antara semua orang kita yang dipilih. Karena ada orang yang punya kemauan tapi nggak punya kesempatan, betul nggak, Bu? Dia punya mau, saya nggak bisa. Kenapa? Saya ada acara keluarga, saya harus liburan dengan anak-anak, saya harus pergi ke mall, macam-macam tuh alasan. Ada orang yang punya kesempatan, bengong di rumah, nggak ada kerjaan, tapi nggak punya kemauan. Ada nggak yang begitu, Bu? Banyak. Ada juga yang punya kemauan, punya kesempatan, pergilah dia ke majelis ilmu, pas di tengah jalan ketabrak motor, misalnya. Jadi dia ke majelis ilmu, nggak jadi, tetapi orang itu niatnya sudah dicatat oleh Allah. Tapi kita alhamdulillah punya kemauan, punya kesempatan, dan Allah izinkan hadir di majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan majelis ini bisa menghapus dosa kecil kita, bisa menambah pengetahuan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan pertemuan waktu duha hari ini, kita melanjutkan bahasan kita masih tentang khasiat surat-surat dalam Al-Quran. Jadi kita akan bahas satu persatu, supaya kita paham Al-Quran sebagai pedoman kita. Tentu harus kita pahami dengan baik. Pada pertemuan bulan yang lalu kita bahas tentang Al-Fatihah, yang sebenarnya itu masih kurang pembahasannya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu kalau dibahas khasiatnya banyak. Kita belum bahas isinya, masih membahas khasiatnya. Kita belum bahas fikihnya. Kita hanya membahas bagaimana Al-Fatihah itu memiliki khasiat dan manfaat yang begitu besar. Tentu informasinya bukan dari orang, tetapi dari wahyu, dari Nabi Muhammad SAW serta para ulama-ulama yang mereka ini pewaris para nabi. Jadi ucapan para ulama bisa jadikan pegangan juga. Kenapa? Karena mereka mewarisi dari Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris. Kalau orang mewarisi harta dari orang tuanya, hubungannya dekat atau jauh? Dekat. Kalau orang mewarisi ilmu dari Nabi, hubungannya dekat dengan Nabi? Dekat. Maka para ulama itu yang paling dekat dengan Nabi. Karena dia dekat dengan Nabi, Anda harus mengambil ilmu dari para ulama. Tapi ingat, ajaran Islam itu adalah pemahaman. Setiap pemahaman pasti banyak versinya, maka muncullah madhab. Tapi para ulama ketika menyusun pemahaman itu dasarnya jelas, yaitu sumber-sumber wahyu. Jadi jelas, kalau beda hasilnya itu wajar, karena mereka adalah manusia juga. Tetapi ingat, ulama dengan kita beda. Mimpinya ulama dengan mimpi kita beda. Kalau kita mimpinya ketemu setan dulu, tapi kalau ulama mimpinya itu ada pesan yang ingin disampaikan, dan disampaikan juga kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang surat Al-Baqarah. Terutama nanti kalau ada waktu kita akan bahas dua yang ada dalam surat Al-Baqarah yang itu sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama ayat kursi, ayat 255. Yang kedua, 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, yaitu 285, 286. Yang kedua ayat ini sering dibaca oleh kita. Setiap kita berkumpul membacakan doa, biasanya disertai dengan 2 ayat ini. Kenapa? Apakah ada dasarnya? Jelas nanti kita akan tahu. Dasarnya itu sangat jelas. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui buat kita sebagai orang muslim, sebagai pengikut Rasulullah, sebagai hamba Allah dan Al-Quran sebagai pedoman kita, yang perlu kita pahami adalah kenapa disebut Al-Baqarah. Itu perlu kita paham. Karena di dalam surat tersebut ada satu kisah. Yang kisah itu adalah tentang penyembelihan seekor sapi betina. Jadi Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Kalau sapi jantan, bahasa Arabnya apa? Hah? Apa? Al-Baqarah itu sapi betina, sapi perempuan. Kalau sapi jantan, hah? Apa? Korban. Sampai dikit lagi buat korban, sampai korban. Ibu ini kalau jawab asal aja nih. Itulah hebatnya perempuan. Meskipun jawabannya salah, tetap pasti benar juga. Oke. Ayat yang bicara tentang penyembelihan sapi betina itu ada pada ayat 67-73. Nanti ibu cek ya, tulis tuh ayatnya 67 sampai 73. Nanti para ibu bapak juga dibuka terjemahannya, tafsirnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya tafsir bahasa Indonesia. Tafsir bahasa Indonesia kan banyak sekarang nih. Tafsir Kementerian Agama itu sampai 10 jilid ada, saya beli. Bahasa Indonesia semua itu tafsir Kementerian Agama bagus. Yang kedua ada tafsir Al-Misbah karya Qori Syihab. Ada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Ada tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi. Banyak. Nanti tinggal dicek tuh ayat 67 sampai 73. Yang di situ ada cerita tentang Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Allah sungguh memerintahkan kalian an tasbahu baqarah, untuk menyembelih 1 ekor sapi betina. Kok bisa ada ayat yang seperti itu? Ini ceritanya zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu masyarakat yang dibina adalah Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Israel itu dalam bahasa Ibrani namanya hamba Allah. Israel. Kalau dalam bahasa Arab Abdullah. Maka Nabi Yakub dapat gelar Israel. Nabi Yakub punya anak 12 dari 4 istri. Makanya kalau ingin ikut jejak Nabi Yakub, istrinya ada berapa, Pak? 4. Baru bisa jadi nabi. Kalau belum 4 belum jadi nabi. Tuh bapak-bapak harus paham. Kalau belum 4 istrinya, belum disebut rijal, laki-laki. Itu kata orang Hadramaut. Ini bukan rijal nih. Istrinya baru 1. Nah, Nabi Yakub punya istri 4. Yang pertama namanya Lia. Maka kemudian di Indonesia namanya orang namanya Lea, ya. Lea. Dari kata itu muncullah nama merek celana jeans Lea. Dan itu dari mana itu? Bani Israel. Itu satu tuh. Kedua, istri Nabi Yakub, saudara kandung dari Lea namanya Rahil. Maka muncullah kata Rachel. Rachel itu
Rachel Maryam. Rachel itu dan Rahil. Orang-orang Yahudi yang sekarang menyebutnya Rachel di barat. Yang ketiga, istri Nabi Yakub itu adalah pembantu perempuannya Lea. Yang keempat, istri Nabi Yakub itu adalah pembantu perempuannya Rahil. Jadi 4. Pertama yang dinikahi saudara kandung 2. Boleh nggak zaman Nabi Yakub? Boleh. Zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad SAW, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi hukum itu tergantung konteksnya. Zaman Nabi Adam boleh nggak menikahi saudara langsung kita? Boleh zaman Nabi Adam. Kenapa? Belum ada orang. Boleh. Tapi perkembangan berikutnya, zaman Nabi Yakub, adik kakak sekaligus dinikahi. Boleh. Zaman siapa tuh? Nabi Yakub. Zaman Nabi Muhammad tidak boleh. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dalam surah An-Nisa itu dikatakan dilarang menikahi perempuan yang kau gabungkan adik kakak sekaligus. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu enggak apa-apa. Maka hukum itu berubah, syariat itu berubah sesuai dengan perubahan para nabi dan rasul. Tapi tauhidnya enggak. Tauhidnya beda. Zaman Nabi Musa misalnya nih, saya beri contoh. Kalau baju kita kena najis, itu enggak dicuci, dihilangkan kotorannya, tapi dipotong. Ini kena najis nih, najis kebo misalnya, kan gede tuh, potong tuh. Bolong gitu, bolong. Makanya zaman itu mungkin banyak baju yang bolong-bolong kali ya. Karena siapa ada najis dipotong. Zaman Nabi Muhammad SAW, kalau kena najis baju diapain? Dicuci sampai hilang. Iya pasti lah najisnya. Ibu kalau jauh asal aja. Tapi benar gitu. Kalau salah bisa pulang dia. Kalau saya salahkan, salah ibu, pasti dia pulang di sini gitu. Hilang baunya, hilang warnanya. Tuh, maksudnya gitu. Kalau masih ada bau, itu belum hilang najisnya. Kalau masih berwarna, itu masih belum hilang najisnya. Dia harus paham. Jadi nggak usah dipotong. Berarti berubah gitu? Berubah. Maka hukum berubah. Nah, pada zaman Nabi Muhammad hukum, nanti pada zaman sekarang nanti bisa mengalami perubahan. Misalnya apa tuh yang berubah zaman sekarang? Banyak. Dulu orang kalau sholat saling berdekatan. Betul nggak Pak? Pas COVID datang, boleh nggak berdekatan? Dilarang tuh. Digebuk loh ente kalau misalnya bisa berdekatan gitu. Dilarang, harus ada jarak 1 meter. Karena ada apa? Karena ada ilatnya, yaitu COVID. COVID hilang, kembali lagi ke asal. Berarti hukum itu enggak fix. Dia bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman. Makanya jangan terlalu fanatik terhadap satu pendapat. Kenapa? Karena pendapat itu berubah dan banyak mazhab. Jangan saling menyalahkan. Nah, kembali persoalan sapi, bukan sapi korban Bu ya, sapi betina nih, balik. Nah, sapi betina, kenapa? Zaman Nabi Musa dulu ada orang dibunuh tuh. Lalu enggak ketahuan siapa pembunuhnya. Nanyalah sama Nabi Musa, gimana caranya mengetahui siapa pembunuh dari orang itu? Karena orang itu mewariskan banyak harta. Nabi Musa kemudian bertanya sama Allah. Apa kata Allah? Kalau kau ingin tahu siapa pembunuhnya, maka harus sembelih 1 ekor sapi betina. Nanti dari ekornya bisa digebuk kepada jenazah itu, nanti jenazah itu akan bicara. Tuh ceritanya. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa pun perintahkan kepada masyarakat situ. Apa kata Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah.
Allah sungguh memerintahkan engkau untuk menyembelih satu ekor sapi betina. Orang Yahudi yang punya wataknya ngeyel, tahu ngeyel? Orang Yahudi itu ngeyel dari dulu, dari zaman Nabi Musa. Itu wataknya nggak bagus. Yang kedua, wataknya material. Segala sesuatu itu diukur dengan materi, sampai minta dikasih tahu Allah seperti apa bentuknya. Arinallaha jahratan, dia minta sama Nabi Musa, ya Musa, perlihatkan kepada kami Allah dengan jelas, saya mau lihat. Orang Yahudi itu Bani Israel. Makanya orang-orang Yahudi sekarang yang keturunan dari Bani Israel wataknya sama, nggak berubah. Itu dibenci oleh Allah. Sama. Kalau buat janji nggak pernah dipatuhi janjinya, dan selalu diingkari. Yang kedua, merasa dirinya paling suci, paling benar, yang lain dianggap salah. Makanya sering menghina. Orang Kristen dihina, orang Islam pun dihina oleh mereka, direndahkan. Orang Yahudi bilang, ya Musa, kasih tahu sapi seperti apa. Lalu kemudian Nabi Musa berikan ciri-cirinya. Nanti ibu baca tuh ayat 67-73 ya. Diberikan ke cirinya. Setelah diberikan cirinya, dibilang lagi, warna apa? Padahal kalau seandainya dia tidak minta ciri-cirinya, sapi mananya boleh. Sapi apanya boleh kan? Artinya Allah kasih itu warna kuning. Susah nggak nyari sapi warna kuning? Susah. Kemudian dicari lagi, yang seperti apa ya Musa? Kami belum tahu. Tuh orang Yahudi. Makanya Allah bilang, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan banyak nanya. Kalau diberikan kepada kalian, itu akan membuat susah kalian. Maksudnya apa? Udah, terima aja tuh. Tapi karena orang Yahudi wataknya seperti itu, maka Allah pun bilang lagi, nih ciri-cirinya nih semakin susah. Semakin diberikan ciri-cirinya, semakin detail, semakin spesifik, semakin khusus, semakin susah nyarinya. Coba saya bilang sama ibu, Bu, coba potong kambing. Ibu bilang, warna apa? Warnanya ini. Terus yang seperti apa lagi tuh? Belum jelas. Dikasih lihat warna ini, nyarinya susah kan? Sama susah. Nah sama. Ternyata Allah punya skenario memang. Yang punya sapi itu adalah seorang yang soleh, punya anak, tetapi bapaknya udah meninggal. Sapi itu dilepas di hutan, dan sapi itu hanya bisa mendekati yang punya sapi itu. Kalau ada orang dia kabur. Makanya kata orang tua, ibunya bilang sama anaknya ini orang soleh, bakti sama ibunya. Dia bilang, nanti ada satu ekor sapi di hutan itu, kau ambil saja, nanti kau jual. Dulu dilarang jual, tapi ketika ada permintaan tadi itu yang pas ciri-cirinya, ternyata itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Karena memang sapi itu cuma satu-satunya. Nah, setelah dapat sapi yang diminta oleh Nabi Musa dan kemudian disembelih oleh Nabi Musa, diambil sebagian dari sapi itu, apakah itu ekornya atau anggota tubuh lain, lalu dilemparkan. Bukan dilemparkan, di apa namanya itu? Disabet kepada jenazah itu. Bangun itu jenazah. Jenazahnya hidup lagi. Tapi ingat, hidupnya bukan untuk hidup seperti manusia. Cuma bangun, ditanya, yang bunuh lu siapa? Apa dia bilang? Itu yang bunuh saya adalah saudara saya, ponakan saya. Ternyata yang bunuh karena orang ini nggak punya anak, hartanya banyak. Ini ponakannya ingin banget tuh ngambil harta itu, maka dibunuh supaya dia dapat warisan. Akhirnya baru diketahui siapa yang bunuh dari orang tersebut, dan orang itu kena kisos. Jadi zaman Nabi Musa kalau bunuh juga dibunuh. Jadi kisos itu dari zaman sebelumnya. Nah, karena di situ ada cerita tentang penyembelihan sapi, maka diambillah nama itu jadi nama surat Al-Baqarah. Artinya sapi betina, sapi kurban. Ibu sudah sadar tadi. Bukan ini. Sapi betina. Itu satu ya.
biar tahu. Yang kedua, surat Al-Baqarah ini adalah surat yang paling panjang. Makanya ibu kalau punya anak nih perempuan mau dilamar orang laki-laki, maka syaratnya harus hafal surah Al-Baqarah. Surah paling panjang. Karena ada cerita bu, ada cerita nih. Ada seorang perempuan cantik, ya. Anaknya kiai. Siapa yang nggak mau? Anak cantik, anaknya kiai. Kalau anak kiai, insya Allah soleh lah. Insya Allah ya. Kenapa? Karena biasanya dijaga. Ada laki-laki suka sama dia, wajar. Tapi laki-laki ini yang suka sama dia 3 orang. 3 orang berteman. Ribut nggak tuh? Bisa ribut nggak? Bisa ribut. 3 laki-laki ini saling berteman, suka sama satu perempuan. Anaknya kiai itu. Sang kiai ini yang dicari bukan hartanya, tapi solehnya. Solehnya dan ilmunya. Baca Qurannya bagus. Itu biasanya ustadz kalau nyari menantu begitu. Bukan kaya atau tidak kaya, tapi bisa baca Quran kan nih gitu. Apalagi orang Betawi itu bu. Orang Betawi itu orang dulu ya, kalau sekarang nggak tahu saya. Itu kalau nyari calon mantu buat anak perempuannya ditanya, ente bisa baca Quran nggak? Dites tuh. Kalau nggak bisa baca Quran, nggak usah lah datang ke sini. Belajar dulu sampai dengan film Kiamat Sudah Dekat. Itu kan kalau ibu nonton tuh film Kiamat Sudah Dekat itu, siapa bintang filmnya? Ibu nggak punya TV sih susahnya. Punya TV nggak? Itu ada namanya Andre Taulani dan Saskia. Maka wah susah saya cerita sama orang nggak pernah nonton, susah. Usah cerita nanti nggak nyambung. Kembali ke cerita tadi tuh. Kata Pak Kiai, laki-laki pertama datang. Kamu mau ngapain? Kiai, saya ini suka sama anak Pak Kiai. Namamu siapa? Nama saya Torik Pak Kiai. Torik. Oke, kalau begitu kau baca surat At-Tariq lah. Hafal nggak tuh? Ternyata dia bisa. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib sampai selesai. Selesai. Lulus ujian pertama. Kedua dipanggil. Ditanya, namamu siapa? Anas Pak Kiai. Wah, gampang kan Anas. Coba baca surah An-Nas. Oh, lancar dia. Qul a'udzu birabbin nas. Apa enggak, Bu? Apa dia punya? Yang ketiga udah gemetaran. Karena namanya Ali Imran. Nih, aduh. Saya punya teman itu ditanya sesuai dengan namanya. Ali Imran 200 ayat, 200 ayat, bayangkan. Tapi orang ini pintar. Datang Ali, siapa namamu? Ali Imran Pak, tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Apa itu saudara kan? Nah itu cerita sama surat ya. Tapi ini cerita doang Bu, jangan diambil hati. Nah ayat paling panjang itu adalah surat Al-Baqarah. Nah karena itu maka disebut dengan Fustatul Quran. Itu kalau kita belajar tentang Al-Quran itu ada istilah-istilah yang diberikan. Al-Baqarah itu disebut dengan kemah Al-Quran. Kemah. Kalau kemah kan tempat masuk semua. Maka dalam surah Al-Baqarah itu banyak tema-tema yang dibahas di situ. Dari soal akidah, soal hukum, soal kisah-kisah dan sebagainya dibahas. Maka ini jadi kumpulan situ kemah. Kalau orang bikin kemah kan semua bisa masuk di situ. Maka Al-Baqarah itu disebut dengan Fustatul Quran, artinya kemah Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam kemah itu banyak beragam tema. Dalam surah Al-Baqarah itu banyak ayat-ayat hukum, banyak tentang akidah dan cerita-cerita. Itu Al-Baqarah. Nanti kita sebutkan cerita apa aja yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Yang ketiga,
surat Al-Baqarah itu diturunkan secara bertahap, enggak sekaligus. Enggak turun Al-Baqarah, enggak. Ayat-ayatnya bertahap selama berapa tahun? Sekitar 9 sampai 10 tahun. Lama itu. Kenapa turunnya bisa bertahap, tidak langsung sekaligus? Karena menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Itu namanya at-tadarrud fit tasyri'. Dalam bahasa ilmu agama tentang Al-Quran itu kenapa diturunkan bertahap? Karena tujuannya adalah untuk pembentukan hukum. Gak mungkin sekaligus, bertahap ya. Makanya di dalam sejarah Nabi itu dibagi 2 periode. Periode Mekah 12 atau sampai 13 tahun. Ayat-ayat yang turun itu bukan bicara tentang hukum, tapi tentang tauhid. Kenapa tentang tauhid? Supaya imannya kuat dulu, baru bisa nerima hukum. Kalau imannya belum kuat, masih goyang, disuruh puasa, repot. Kalau imannya masih labil, belum kuat, ngeluarin zakat, susah. Kalau imannya masih setengah-setengah, disuruh haji, gak mau. Kenapa? Ngeluarin duit. Berapa haji sekarang, Bu? Berapa haji bayarnya? Sekarang 60 juta. 60 juta setengah mati nyari duit. Kalau imannya belum kuat, disuruh kurban, mau nggak? Nggak mau. Itu 3.800.000 sampai 4 juta itu kalau bergabung tuh. Atau kambing 4 juta, 3,5 sampai 4 juta. Nggak mau tuh, Bu. Kenapa? Ngapain saya ngeluarin duit? Nyarinya susah. Nah, tapi kalau orang imannya kuat, apa? Man wajada sa'atan wala falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tapi tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Artinya apa? Orang itu dipertanyakan Islamnya, benar nggak dia Islam? Kalau Islam nggak pelit. Tapi kalau ternyata pelit, punya harta, dia nggak berani ngeluarin, maka orang itu dipertanyakan. Makanya pada zaman periode Mekah diperkuat dulu tuh iman 13 tahun. Nanti pas mereka hijrah ke Madinah, membentuk masyarakat butuh aturan. Karena butuh aturan, maka turunlah ayat-ayat hukum, misalnya puasa, zakat, rinciannya 8 kelompok, dikeluarin berapa, Nabi jelasin tuh. Pernikahan, kalau pernikahan gimana, perceraian. Dulu orang, Bu, sebelum Islam datang, perceraian semaunya, menikah semaunya. Orang menikah itu bisa sampai 100, Bu, perempuan. Ada yang 10. Islam datang nih. Apakah dihapus sekaligus? Enggak. Karena masyarakatnya masih masyarakat seperti itu. Islam menghapusnya perlahan. Gimana dihapusnya? Apa dibilang? Masna, 2 aja. Orang Arab nggak cukup tuh kalau 2. Tambah lagi. Sulasa, kalau nggak sanggup 3. Kalau nggak sanggup lagi 3, 4. Setelah itu tambah lagi. Stop. Kenapa stop? Kalau Anda kawin dari 5, Anda sudah nyakiti banyak istri Anda. Stop. 4. Lalu disebutkan fa illam ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak mampu berlaku adil, 1 aja. Saya paham itu. Tapi di dalam surat An-Nisa di akhir dibilang walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Nanti ibu cari itu ayat itu di dalam akhir surat An-Nisa. Ada tulisan walau tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala taminu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Apa dia bilang? Kalian tidak akan pernah mampu berlaku adil terhadap istri-istri kalian. Pakai lan itu dalam bahasa Arab, lan tidak pernah mampu. Dan di sini pakai ta'dilu, pakai kata adlun, adil. Dalam bahasa Arab ungkapan adil itu ada 2 dipakai. Tuksitu, ta'dilu. Kalau tuksitu keadilannya bersifat kuantitatif, angka.
Kalau ta'dilu perasaan. Sekarang saya beri contoh. Saya punya istri satu, saya pingin istri kedua, lalu saya belikan mobil sama dia. Yang satu Avanza warna hitam, satu Avanza warna putih, harganya sama, adil nggak sih? Adil secara kuantitatif, hitungan. Tapi secara perasaan bisa adil nggak? Saya punya istri yang pertama umurnya udah 50 tahun, istri yang kedua 25 tahun. Hati saya cenderung kemana? 25. Kenapa? Masih seger, masih fresh kalau diomong. Tapi yang udah tua bau ketek lah, bau apok lah misalnya. Contohnya, bisa nggak berlaku adil? Makanya kata Al-Quran itu menolak poligami bu sebenarnya, bukan nyuruh poligami, nolak poligami. Cuma poligami itu sebagai bentuk emergency exit. Tahu artinya itu? Emergency exit itu maksudnya adalah pintu darurat di pesawat. Di pesawat ada nggak pintu darurat? Dibuka nggak setiap saat? Mati Anda kalau dibuka itu pintu. Kapan dibuka itu pintu darurat? Ketika dalam keadaan emergency buka. Kalau enggak bahaya. Sama laki-laki kalau dalam keadaan darurat, misalnya apa? Perempuannya tidak bisa melahirkan anak. Perempuannya sudah tidak bisa ngatur suaminya karena sakit. Sakitnya permanen ya. Tahu permanen kan? Terus menerus. Boleh nggak laki-laki menikah lagi? Nah itu namanya emergency. Tapi kalau masih segar, masih bisa ngurus dan seterusnya, kawinlah. Maka kata Al-Quran, fa illam ta'dilu, kalau kamu tidak bisa berlaku adil secara perasaan, fawahidan, satu aja. Makanya ketika orang laki-laki menikah perempuan, jangan minta persyaratan adil perasaan, nggak mungkin. Yang diminta apa? Pengertian. Tahu pengertian? Udahlah, nggak apa-apa lah, saya kan udah tua, biar aja dia sering ke sana. Begitu maksudnya. Jadi perlu yang disebut dengan pengertian. Ini terkait dengan persoalan ayat-ayat hukum yang turun di Madinah. Itu yang perlu dipahami. Nanti kita akan jelaskan sedikit-sedikit, karena waktu kita nggak banyak sih. Nah, berikutnya adalah Al-Baqarah itu miniatur Al-Quran. Ibu pernah dengar Taman Mini? Pernah ke sana ya? Isinya apa sih? Kayaknya ibu belum pernah nih Taman Mini nih. Ada yang pernah ke Taman Mini nggak? Isinya apa itu? Misalnya ini Sumatera Barat, apalagi Sumatera Utara, kan miniatur tuh. Anda nggak perlu ke Padang untuk mengetahui tentang Padang. Kemana? Taman Mini cukup dan miniatur. Tapi kalau mau ingin lebih jauh lagi ke sana gitu maksudnya. Tapi miniatur itu jelas. Oh ini ya. Oh Al-Quran ini bisa dilihat semuanya di Al-Baqarah. Kenapa? Karena Al-Baqarah itu membahas banyak aspek yang dibahas Al-Quran. Apa? Yang pertama tauhid. Apa itu tauhid? Tentang pengesaan Allah. Yang kedua menolak syirik, penyembahan berhala. Itu ada ayatnya tuh. Ibu foto aja tak. Nanti dicek. Ketiga keyakinan hari akhir. Yang keempat, bagi orang yang melakukan maksiat itu ada al-wa'id, ancaman. Dan bagi orang yang bertakwa ada al-wa'du, janji. Jadi Islam itu pakai prinsip reward and punishment. Yang berbuat baik dapat pahala, yang berbuat buruk dapat dosa. Itu adil tuh. Adil nggak bu? Adil. Misalnya kalau tidak diberikan, nggak adil. Masa yang berbuat baik dibiarin aja, yang berbuat buruk dibiarin aja, nggak adil tuh. Yang buruk dihukum, yang melakukan kebaikan berikan penghargaan. Itu maksudnya. Yang kedua, aturan hukum lengkap di dalam Al-Baqarah apa? Ayat puasa, kutiba alaikumusiyam. Surat apa itu? Al-Baqarah.
haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-Baqarah. Tentang muamalah riba, Al-Baqarah itu semua. Jual beli, hutang piutang, satu ayat, satu lembar ayat, yang paling panjang ayat, satu ayat isinya satu lembar di dalam surah Al-Baqarah. Apa itu? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian bertransaksi utang piutang tuh sampai batas waktu yang ditentukan, faktubu, tulis tuh. Jadi Islam sudah mengenal akuntansi. 14 abad yang lalu perhitungan, apapun yang Anda lakukan itu catat. Kalau tidak dicatat, maka orang bisa mengatakan kapan saya hutang sama kamu. Mana buktinya? Catat. Maka ini kemudian dianalogikan, semua hal yang terkait dengan persoalan itu dicatat transaksi jual beli. Termasuk apa? Kalau Anda misalnya di masjid nih ada orang nyumbang, catat tuh pemasukan. Nanti ada pengeluaran, ada buku kas namanya itu. Orang-orang akuntansi ngerti itu, Bu. Makanya yang seharusnya mengatur soal keuangan masjid itu pencatatannya harus orang akuntan. Karena dia ngerti, ada aplikasinya tuh. Kalau itu bagus. Kalau enggak jelas tuh uang kemana itu. Kenapa enggak jelas? Orang bisa nilep, kalau orang Betawi bilang. Apa itu nilep? Bisa di apa? Bisa dicolong. Bisa dicolong. Kadang-kadang listrik aja bisa nyolong kok. Makanya disebut Spanyol. Ini masjid Spanyol nih. Kenapa? Masjid listriknya separuh nyolong. Spanyol separuh nyolong. Kenapa? Seharusnya bayar sekian, karena dia nyolong tuh, jadi bayarnya nggak sekian. Dosa nggak? Dosa. Masjid jadi contoh yang nggak bagus. Ada tuh sebagian masjid begitu. Nah, kemudian persoalan keluarga, hukum waris ada dalam surah An-Nisa, ada juga dalam surat Al-Baqarah. Perceraian, iddah yang paling banyak ke perceraian at-talaqu marratan fa imsakum bil ma'ruf aw tasrihum fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Kata Allah dalam Al-Qur'an, talak itu 2 kali aja. Kau ceraikan dengan cara yang baik atau ditarik dirujuk secara baik. Kenapa? Karena orang-orang Arab zaman dulu kalau nyerahin istrinya semaunya. Gue cerai dulu, lalu diambil lagi semuanya. Kira-kira sakit hati nggak perempuan? Sakit hati. Maka Al-Quran bilang, hati-hati dengan ucapanmu. Kalau emosi jangan gampang-gampang ucapin talak. Sabar. Ibu pernah lihat di TikTok, orang lagi TikTok kan dicerai di TikTok. Berantem nggak? Dicerai langsung. Yo, orang Malaysia. Makanya kalau marah sama istri, jangan sampai keluar kata talak. Karena kalau sudah keluar kata talak, jatuh talak 1. Talak 1 jatuh nih, Bu, Anda punya waktu rujuk kembali. Kalau sudah dirujuk nih, talak 1 udah jatuh tuh. Tiba-tiba karena dia kesel, dia ucapin lagi, oh talak tuh, jatuh talak 2. Dia rujuk lagi, dia bilang, oh cerai lu, karena kesel dia. Setelah berapa bulan lagi kesel, jatuh talak 3. Nggak boleh rujuk. Kalau dia merujuk lagi, maka istri itu harus menikah dengan laki-laki lain, dan laki-laki itu menggauli istri itu, lalu laki-laki setelah menggaulinya dia harus ceraikan, baru si suami pertama bisa menikahi lagi. Repot. Itu hukum Islam, supaya jangan sampai orang sembarangan dalam persoalan itu. Nah, di sini ada akhlak, tentang akhlak. Apa tuh? Bicara tentang keadilan, bicara tentang infak, ayat 261 sampai 274, larangan memakan harta secara batil, ayat 188, disuruh kita sabar dan salat, fasta'inu bis-sabri was-shalah, ayat 153 sampai 157. Itu bicara tentang etika. Dan yang keempat, kenapa Al-Baqarah disebut miniatur Quran? Karena di situ ada cerita, kisah. Kisah apa? Yang pertama, Adam dan Iblis.
Penciptaan Adam disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Adam diciptakan, lalu Adam diajarkan nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam diajarkan nama-nama itu. Makanya jangan heran kalau kita kemudian tahu ini namanya apa itu? Gelas. Kok bisa kita kasih nama itu? Kok bisa? Ini diajarkan dulu oleh Allah. Tapi nama itu kemudian dengan menggunakan banyak bahasa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, diajarkan. Nama apa? Ayu, bintang, bulan. Kok kita bisa nyebut? Kalau bukan dari Nabi Adam mungkin. Diajarkan. Setelah diajarkan nama-nama itu kepada Nabi Adam, wa aradhum 'alal malaikah, malaikat ditanya. Nama-nama itu apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muncul kata malaikat, ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak punya ilmu tentang itu kecuali ilmu yang Kau berikan kepadaku, kata malaikat. Malaikat ini tahu aku. Kalau dia enggak tahu, bilang enggak tahu. Jangan sok tahu. Kan banyak sekarang ustaz sok tahu. Dia enggak bisa jawabnya muter-muter. Sok tahu. Kenapa? Bahaya. Kata malaikat, kami tidak tahu ya Allah kecuali yang Kau ajarkan kepada kami. Nah, setelah itulah kemudian malaikat disuruh sujud kepada Nabi siapa? Nabi Adam. Bukan sujud seperti kita sujud sama Allah, bukan. Sujud itu artinya penghormatan kepada Nabi Adam yang telah memiliki kemampuan pengetahuan yang lengkap. Karena Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Tetapi etika dari malaikat yang perlu kita ambil adalah kalau kita tidak memiliki ilmu, jangan sok-sokan mengatakan punya ilmu. Imam Malik, ibu tahu Imam Malik? Tahu Imam Malik? Siapa Imam Malik? Imam Malik itu pendiri mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu adalah mazhab yang berkembang di wilayah Afrika Utara. Afrika Utara itu seperti apa? Tunisia, Maroko, Aljazair, Mesir. Itu Afrika Utara tuh. Termasuk mazhab ini diambil di wilayah Andalusia, sekarang Spanyol. Itu mazhabnya Maliki. Pendirinya siapa? Imam Malik. Imam Malik ini dia hafal sampai ratusan ribu hadis. Maka dia punya kitab namanya Al-Muwatta, yang di situ banyak hadis dan pendapat para sahabat. Dia hafal semua, dia tahu semua. Ditanya dia. Berarti kalau Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah mazhab kita, pendiri mazhab kita, Syafi'i. Imam Malik ditanya oleh orang tentang beberapa masalah. Imam Malik mengatakan dia bisa jawab satu masalah, yang sisanya itu kalau tidak salah 10 masalah ditanyakan, sisanya itu dia bilang apa? Saya tidak tahu. Ana la adri. Imam Malik tuh ulama besar. Dia tidak nyari-nyari jawaban. Kenapa? Karena kalau dia berikan jawaban yang itu tidak ada dasar ilmunya, itu bisa nyesatin orang. Makanya ibu kalau nanya sama tentang agama, tanya sama orang ahlinya, jangan sama orang-orang yang belajar agamanya itu dari YouTube atau dari Google. Makanya kalau nanya ilmu agama, cari orang yang belajarnya benar, bahasa Arabnya bagus, ilmu nahwu sorobnya bagus, semuanya bagus. Jangan yang tidak punya dasar ilmu agama. Cerita Bani Israel itu paling panjang, Bani Israel ceritakan. Kemudian kisah Musa dan Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim, dan kisah tahwil qiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Kisah tentang peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW kalau sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Nabi rindu kiblatnya Ka'bah, tapi nggak diucapin. Tapi Allah tahu hati Nabi. Nah, pada saat ketika Nabi sedang sholat, turun perintah, fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram.
langsung Nabi berubah kiblatnya dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina lalu berubah ke Ka'bah yang ada di Saudi Arabia. Maka tempat Nabi sholat namanya Masjid Qiblatain, dua kiblat. Jadi kan sejarah. Berarti di sana ada perubahan kiblat. Nah, apa keistimewaannya? Surah Al-Baqarah itu banyak istimewanya, Bu. Yang pertama adalah kalau ibu bapak ingin dilindungi oleh Allah secara fisik, spiritual dari kejahatan setan, sihir dan lain sebagainya, maka perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Bisa nggak surah Al-Baqarah dibaca setiap hari? Bisa jontor tuh bibir. Al-Baqarah berapa ayat tuh? 286. Jangan baca Al-Baqarah, baca juz amma aja udah setengah mati setiap hari. Iya Bu ya. Kalau Al-Baqarah berapa juz? Berapa juz? Kalau juz amma berapa juz? 1 juz, masa 10 juz. Juz amma berapa juz? 1 juz. Kalau Al-Baqarah berapa juz? 2 juz setengah. Makanya surat panjang. Kata Nabi mengatakan, Bu, ini dalam hadis tapi saya enggak kutip bahasa Arabnya, saya ambil terjemahnya. La tattakhidhu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Kuburan itu ciri-cirinya apa sih? Sepi, apalagi kosong, apalagi serem. Kuburan tuh. Makanya orang takut banget kalau rumahnya dekat kuburan, takut. Kenapa? Serem. Padahal kuburan itu nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Orang udah mati apa yang ditakutin? Udah mati, masa takut sama orang mati? Yang perlu ditakutin takut sama orang yang masih hidup. Kita kebalikan. Yang masih hidup kita berani, yang mati kita takut. Nah, yang dimaksud kuburan itu seperti itu. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka kalau seandainya kita punya rumah, mau pindah rumah itu, kalau bisa baca surat apa? Al-Baqarah. Kalau mau pindah rumah, diazanin dulu tuh Bu, azan. Jadi kalau baru pindah rumah ini, jangan langsung ditempatin. Apa yang dilakukan? Setiap kamar dan ruangan itu diazankan. Kenapa diazankan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Biar setan takut. Hah? Biar setan takut. Karena biasanya rumah yang kosong itu jadi tempat jin. Jin itu suka rumah yang kosong. Sebelum kita tempatin, karena jin itu suka ganggu orang, maka dibacakan azan. Azan itu bisa mengusir jin. Makanya kalau ada kebakaran Ibu, jangan panik. Bakaran nih, kita baru teriak-teriak Bu. Yang harus dilakukan azan. Allahu Akbar, azan. Karena api itu takut dengan azan. Api itu kan apa itu api? Api itu simbol setan. Tuh, simbol setan. Makanya kalau ada kebakaran tuh kita azan. Nah, supaya rumah tidak ditempati oleh setan, ingat Bu, setan ini bisa dalam bentuk jin. Ya, jadi setan itu cuma nama saja. Kenapa disebut dengan setan? Yang pertama, cirinya adalah punya sifat hasad. Jadi hati. Itu setan. Maka orang yang punya iri hati dan dengki disebut apa itu? Setan loh. Oh. Meskipun manusia. Yang kedua, suka ngajak orang pada keburukan. Innama apa tuh? Inna syaitana ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu suka ngajak dan merintahin kalian melakukan perbuatan buruk. Jadi kalau orang mau nyolong nih,
Nyolong nih, diajak orang lain nyolong. Yang ngajakin orang nyolong disebut apa itu? Setan. Ciri setan. Maka setan itu minal jinnati dari bangsa jin dan bangsa manusia. Maka yang di sini yang dimaksud adalah setan dari bangsa jin. Kalau setan dari bangsa jin suka gangguin orang. Yang pertama apa? Takut-takutin kita tuh. Ada bunyi-bunyi, takut-takutin. Kemudian apa lagi? Barang-barang jalan tuh. Takut-takutin tuh. Supaya kita apa? Takut. Nah, supaya rumah kita tidak ada unsur seperti itu, maka kata Nabi, bacakan surat Al-Baqarah. Satu. Surat Al-Baqarah setiap ayatnya, ini ayatnya Bu. Ini kan ada 286 ayat. Setiap ayatnya itu ada 80 malaikat yang ngiringin. Jadi malaikat ada yang diciptakan oleh Allah itu menjaga itu. Nah, karena kita membacakan 286 ayat, berarti ada berapa malaikat yang pegang itu? Berapa malaikat Bu? 286 kali 80, coba dihitung. 2000-an kan? Hah? 2000 lebih. Coba dihitung dulu Pak, jangan 2000 lebih aja. Berapa? 16.000 lebih. Berapa Pak? 16.000 lebih malaikat. 16.000 lebih malaikat masuk ke rumah kita. Ini kan secara metafisik ya. Kira-kira jin takut gitu? Takut tuh. Ini bahasanya begitu. Maka benar apa dikatakan Nabi dalam riwayat Muslim. Imam Muslim ini hadisnya sahih. Wajar kalau seandainya kalau kita baca surah Al-Baqarah, karena setiap ayat dari surah Al-Baqarah itu ada 80 malaikat, sementara surah Al-Baqarah ada 286 ayat, tinggal dikalikan sekitar 16.000 lebih, maka kesimpulannya jin gak berani masuk ke dalam rumah itu. Itu logikanya. Yang kedua, ini orang yang rutin membaca surah Al-Baqarah kata Nabi itu nanti akan dapat syafaat. Apa itu? Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena Al-Quran nanti datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Lalu kata Nabi, bacalah dua cahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua awan atau burung yang membentangkan sayapnya untuk membela pembacaan. Jadi kalau kita sering baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran, ini nanti dia akan jadi awan. Apa fungsinya? Nanti ibu semua, bapak-bapak itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Satu tuh. Jadi nanti di akhir zaman itu akan ditiupkan trompet. Namanya sangkakala. Trompet pertama ditiupkan, semua manusia, binatang-binatang yang ada di muka bumi mati semua. Trompet satu. Semua bumi, alam semesta ini hancur. Saya dipahami belum ya? Yang kedua, di trompet sangkakala kedua, yang ada dalam kuburnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Namanya hari kebangkitan. Ini ibu nyari apa? Nyari suami. Nyari suami. Nah, setelah dibangkitkan, habis dibangkitkan diapakan? Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, di mana dikumpulkan? Ibu harus tahu tuh, di mana dikumpulkan? Di padang mahsyar. Bagaimana ciri padang mahsyar? Yang pertama, matahari seakan-akan sejengkal. Satu, kita enggak berpakaian, kita enggak pakai sendal. Yang ngumpul triliunan manusia. Kira-kira berkeringat enggak? Berkeringat tuh. Matahari seakan-akan sejengkal. Panas enggak tuh? Kalau orang panas berkeringat enggak? Enggak pakai pakaian, enggak pakai sendal,
panas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ibu mengalami penyiksaan. Maka kata Nabi, ada 7 kelompok yang itu tidak akan atau mendapat naungan pada saat di padang mahsyar. 7. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang 7 itu nanti ibu cari itu. Nah, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga. Kalau orang senang dengan masjid, juga ada di masjid ke kita ini, Bu, insya Allah nanti pada saat di padang mahsyar itu dapat naungan ke payung. Satu. Yang kedua adalah orang yang baca Al-Baqarah dan Al-Imran, itu dapat naungan tuh. Apa? Ada awan, 2 awan dan 2 burung yang membentangkan sayapnya kepada orang yang membaca dan membela. Nanti Al-Quran yang kita baca pada saat ketika kita dihisab oleh Allah, Al-Quran bela. Ya Allah, jangan azab orang ini. Kenapa? Dia adalah orang yang sering mengucapkan aku. Dia adalah orang yang sering membaca aku. Makanya ibu, mumpung masih hidup nih, jangan lupa membaca Al-Quran. Minimal 1 hari 1 lembar saja. 1 lembar. 1 ain terlalu pendek. Kalau 1 ain baca gini, Alhamdulillah. Baiklah, kos-kosan. Tapi kalau kita 1 lembar aja, 1 lembar tuh 2 halaman. Kalau 1 lembar 2 halaman, 10 hari 1 juz. 10 hari 1 juz. Berarti 300 hari khatam. Berarti berapa tuh? Hampir 1 tahun khatam. Itu udah parah juga tuh. Masa 1 tahun khatam? Kalau bisa 1 bulan 1 kali khatam. Berarti 1 hari berapa juz? 1 juz 1 hari. Kita bagi tuh 1 juz berapa lembar? 1 juz berapa lembar, Bu? 10. Nah, 10 lembar 1 juz. Ya kan? Sekarang kita bagi tuh 5 waktu. 5 waktu kita bagi nih. Sholat kita berapa kali? 5. Berarti kita baca 2 lembar setiap habis sholat. Berapa menit? Berapa menit, Bu? 1 lembar berapa menit? Berarti kita hitung saja. Kalau baca 2 lembar 2 lembar nih, berarti sekitar 10 menit. Anggap aja 2 lembar ini kan 4 halaman. 1 halaman kalau kita bacanya bagus ya 2 menit. Tapi kalau bacanya anggap aja 5 menit. 5 menit. Berarti kita baca 20 menit. Caranya itu. Oke. Nah, kalau kita ingin mendapatkan seperti itu, maka salah satunya adalah dengan apa? Dengan yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Nah, sekarang di antara surat Al-Baqarah itu ada 2 ayat yang hebat. Yang pertama adalah ayat kursi, ayat 255. Yang kedua, akhir surat Al-Baqarah. Kita bahas sedikit aja. Nah, ada banyak hadis yang menceritakan itu. Saya ambil dari kitab Khazinatul Asrar. Di sini ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasul, ayat apa dalam Al-Quran yang paling agung?" "A'dhamu ayatin fil Quran." Apa kata Nabi? Ayat kursi. Lelaki itu bertanya lagi, "Ayat apa yang engkau suka jika ia menjadi bagianku dalam keluargaku dan keluargaku?" Apa dia bilang? Akhir surat Al-Baqarah. Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi dan seterusnya. Ada kan? Surat Al-Baqarah itu ada ayat 286 dan 285 itu di akhir. Itu paling disuka oleh Rasul.
Nabi juga mengatakan man qara'a ayat kursi wa khawatim surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca ayat kursi dan penutup surah Al-Baqarah saat menghadapi kesulitan, Allah akan tolong dia. Makanya nanti Bu, kenapa dalam masyarakat kita ayat kursi dibaca setelah sholat 5 waktu? Itu membantu. Kalau sholat, kalau kita tambah lagi dengan akhir surah Al-Baqarah lebih bagus lagi. Kata Imam Al-Hakim rahimahullah, beliau mengatakan barang siapa yang konsisten istiqomah membaca 2 ayat ini, Al-Baqarah dan ayat kursi, atau akhir surah Al-Baqarah dan ayat kursi, siang dan malam, maka kalau kita mau pakai yang disebut dengan pagi dan malam, misalnya apa? Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Makanya zikiran yang panjang itu setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Kita beri contoh, habis selesai baca Astagfirullahaladzim, baca La ilaha illallah la syarikalah 10 kali. Itu ba'da subuh dan ba'da maghrib aja, jangan ba'da isya, enggak ada itu. Ba'da subuh dan ba'da maghrib baca itu. Kemudian apa tuh? Lumajinna minar 7 kali. Jadi bukan 3, 7, 10, 7. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam, selesai. Pada maghrib, pada subuh. Setelah itu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kenapa? Al-Fatihah tadi kita ceritakan khasiatnya. Kedua baca Qul 3 kali. Al-Falaq 1 kali. An-Nas 1 kali. Baca kemudian apalagi ayat kursi. Lalu baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa wal azizul hakim inna dina indallahi al-islam qulillahumma baca itu. Itu ada dasarnya Nabi itu. Nah, habis baca itu baru kemudian baca apa? Apa yang pertama? Tasbih. Berapa kali? Berapa kali, Bu? 33. Habis itu baca apa lagi? Baca tahmid alhamdulillah berapa kali? 33. Habis itu baca apa lagi? Takbir 33 kali, baru tutup Allahu akbar kabir walhamdulillah dan seterusnya. Itu penutup. Berapa kali? Berapa jumlahnya itu? 33 tambah 33 tambah 3 tambah 1 berapa? 100. Itu dirutinkan baca. Itu diajarkan Nabi. Nah, setelah itu baru baca doa seserah. Nah, yang terpenting di situ ada ayat kursi baca. Tapi kalau kita ingin perkuat lagi, bukan cuma di ba'da maghrib dan ba'da isya, tapi juga ba'da apa? Bukan ba'da maghrib, ba'da subuh, tapi juga ba'da isya, ba'da zuhur, baca itu ayat kursi. Kenapa? Karena itu bisa menjadi penjaga kita. Kenapa ayat kursi? Karena ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kedua, ayat kursi itu bisa menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Yang ketiga, ayat kursi itu bisa menjadi pelindung. Nah, saya akan berikan satu contoh, cerita ya. Ini cerita. Kalau kita rutinkan baca ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, jadikan zikir dan istiqomah rutin terus menerus kita baca. Rutin ya, istiqomah. Jangan nantilah kalau saya mau. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu rutin. Sampai 40 hari Bapak Ibu buktikan. 40 hari arba'ina yauman. 40 hari. Tunggu aja nanti khasiatnya. Dulu Pak, ini cerita fakta ya. Di Amerika itu kan negara yang bebas. Biasanya kalau malam itu banyak sekali orang begadang. Preman-preman. Preman-premannya parah itu. Kadang-kadang suka ganggu perempuan. Ada seorang perempuan muslimah, memang kerjanya sampai malam ya. Sampai malam. Setiap dia pulang itu sudah malam. Pada saat dia pulang, dia lihat ada laki-laki yang kelihatan gerak-geriknya mencurigakan. Ya bisa kita katakan rata-rata dari Meksiko ya. Dari Meksiko. Tahu Meksiko kan? Biasanya laki-lakinya begitulah modelnya. Nah, dia lihat ini
laki-laki ini kayaknya punya maksud dan tujuan gak bagus. Dan dia juga khawatir, namanya perempuan, khawatir nggak Bu jalan sendiri. Di situ ada laki-laki yang sepertinya akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Gelisah dia. Tapi dia ingat, diajari oleh orang tuanya. Dia baca ayat kursi, berulang-ulang dibaca. Sambil niat sama Allah, ya Allah jaga saya, lindungi saya. Tapi karena dia memang rutin juga baca pada saat setelah selesai sholat 5 waktu dia baca, itu jadi bagian zikir dia. Tiba-tiba orang itu yang punya maksud tidak baik terhadap perempuan itu nggak jadi ganggu dia. Dia diam aja, kayak orang ketakutan terhadap perempuan itu. Besok pagi didengar di berita, pada saat yang sama, waktu yang sama, di tempat yang sama, di dalam berita itu ada news kan, ada berita, yang berita itu mengatakan terjadi pemerkosaan terhadap perempuan di tempat itu. Yang dilihat waktunya hampir sama di berjalan, berarti yang diperkosa orang setelah dia. Setelah dia itu. Dan laki-laki yang memerkosa itu ditangkap oleh polisi. Ditangkap oleh polisi, tetapi untuk meyakinkan apakah dia pelakunya, perempuan yang tadi itu yang muslimat itu diminta untuk membuktikan benar nggak ini ada laki-laki yang memperkosa yang sebelahnya. Setelahnya itu dia perhatikan, ternyata benar ini orangnya. Akhirnya dipertemukan dia, perempuan itu nanya, kenapa pada saat ketika engkau melihat saya dalam keadaan sendiri, kau tidak melakukan kejahatan? Dia pengen tahu. Baru yang setelah itu, apa dia bilang? You are not alone. Kamu nggak sendiri, tapi kamu ada penjaga di belakangmu, 2 orang gede-gede. Saya nggak berani ganggu. Tapi di belakang itu nggak ada sama sekali yang dia sendirian. Maka yang diperkosa yang itu. Akhirnya dia pikir, padahal dia datang sendirian. Dia bilang, saya pergi sendirian, tidak sama sekali nggak ada orang. Tapi saya lihat ada 2 orang besar di belakangmu, di samping kanan, samping kiri. Apa yang terjadi? Allah kirim malaikat penjaga dia yang dengan wajah seperti itu untuk melindungi dia. Kenapa? Karena membaca ayat kursi. Makanya ayat kursi bukan ayat sembarangan. Ada dalam surah Al-Baqarah, maka Al-Baqarah jadi mulia. Karena itu maka Bapak Ibu, yang pertama, jangan lupa baca ayat kursi setiap hari, minimal 1 hari sekali. Kedua, tambahin lagi. Kalau pas mau tidur, pas sebelum tidur nih, baca ayat kursi. Dan baca juga 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ibu hafal gak sih? Nah, apalagi hafal gampang. Jadi baca tambah ayat kursi, tambah ini. Nabi pernah mengatakan, termasuk ayat yang dicintai Allah, yang membaca kedua bagian ini dijanjikan pahala besar, perlindungan dari Allah, kedekatan dari Allah adalah akhir surat Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah ini diturunkan tidak seperti ayat-ayat lain. Kalau ayat-ayat lain diturunkan pada saat Nabi ada di dunia, di bumi. Tapi 2 atau 3 ayat ini dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu kemudian amanar rasul, baru yang terakhir jadi 3 ini. Di dalam hadis Rasul dikatakan bahwa 3 ayat ini turun pada saat Nabi Mi'raj. Jadi doa-doa yang ada dalam surah Al-Baqarah di akhir itu adalah permintaan Nabi kepada Allah, yang Allah kabulkan. Maka kalau kita doa, pakai doa itu. Karena doa ini kalau kita baca, maka akan dihapuskan dosa kita, dan doa-doa kita yang sulit ditembus tuh Allah akan kabulkan. Kenapa doa kita sering tidak dikabulkan Allah? Allah sudah jawab melalui nabinya. Dzakarar rajula alladzi yutilu safar ash'asa wa akbar. Nih Nabi cerita, Rasul menceritakan kenapa orang itu doanya enggak diterima oleh Allah. Ibu pernah doa enggak? Pernah enggak, Bu? Sering enggak doanya enggak diterima? Sering enggak? Ngaku aja, Bu. Sering kan?
kering. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Nabi cerita nih supaya kita tahu nih. Kalau doa pasti diterima Allah, tapi dikabulkan belum tentu. Makanya orang berdoa dapat pahala tuh, karena itu syariat. Tapi kalau dikabulin belum tentu. Nabi menceritakan ada seorang laki-laki, kata Nabi, yutilus safar, dia melakukan perjalanan yang jauh, asy-asya wa akbar, dan perjalanan jauh itu bajunya menjadi kusut dan berdebu. Konteksnya adalah padang pasir. Sama dengan kita doa jauh-jauh dari Indonesia, pergi tuh kemana? Mekah dan Madinah, minta sama Allah. Doa yang seperti itu cepat dikabulin Allah. Kalau tanya mana yang lebih afdal, doa di sini atau doa di Mekah? Ya di Mekah lah. Kenapa? Karena Anda ke Mekah pakai modal 40 juta umroh, 60 juta haji. Minta sama Allah, kata Nabi, yutirus safar, perjalanannya panjang, itu lebih diberkahi. Tetapi orang itu, kata Nabi, dia bilang sama Allah, ya Rabb, dia minta sama Allah sampai berjam-jam, ya Allah. Maka kalau minta sama Allah pakai nama Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Syafi, ismini, sembuhkan aku yang Maha Penyembuh. Jadi pakai nama-nama Allah dulu tuh. Mintanya pakai nama-nama Allah, itu muji Allah, Allah suka dipuji. Kenapa Allah suka dipuji? Karena yang punya puji cuma Allah, kita nggak pantas dipuji. Satu. Lalu kata Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu lidzalik. Kata Nabi, orang itu gimana doanya mau diterima Allah? Meskipun perjalanan jauh, dia sampai bajunya kusut, artinya lelah, sampai berdebu, artinya lelah, capek dan seterusnya, itu bahasanya begitu. Bagaimana doanya mau dikabulkan Allah? Kenapa? Makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya diperoleh dari uang haram, wa qudhiya bil haram, dia diberikan makan dari uang haram. Fa anna yustajabu lahu lidzalik. Kata Nabi, bagaimana doanya mau diterima? Koruptor pergi haji, minta saudara sama Allah, ditolak sama Allah. Kenapa? Makanannya haram, minumnya dari uang yang haram, pakaiannya diperoleh dari uang haram, dan diberikan makan dari yang haram. Gimana doanya mau diterima oleh Allah? Makanya kalau kita pengen diterima doanya oleh Allah, itu ada pertanyaan dari Abu Sa'ad bin Waqqas kepada Nabi, ya Rasul, kenapa doamu itu yang diterima dan doa para sahabat-sahabatku yang diterima oleh Allah? Tanya nih, apa kata Nabi? Saya tuh ketika mengangkat makanan ke dalam mulutku tidak ada satupun yang haram. Oh, maka kalau kita ditanya kenapa doa kita minta sama Allah, ya Allah berikan mobil Alphard, sampai sekarang Alphardnya nggak ada itu. Maka caranya apa? Bersihkan makanan kita, bersihkan minuman kita, pakaian kita, yang haram-haram keluarin. Makan yang halal, minum yang halal, diperoleh dari cara yang halal. Doa Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran. Nah, salah satu yang bisa membuat doa diterima adalah ditambah dengan dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu dan seterusnya. Itu harus dihafal. Orang Islam harus hafal itu. Ditambah ayat kursi itu harus dihafal dan dijadikan bacaan rutin dan diajarkan kepada anak-anak kita, Bu. Ini Nabi suruh nih. Apa kata Nabi? Ini nih. Mana ya tadi saya tulis kok hilang. Nah ini, sesungguhnya Allah menutup surat Al-Baqarah dengan dua ayat yang diberikan dari bawah arsy. Berarti sangat mulia. Pelajarilah dan ajarkanlah kepada istri-istri kalian, tentu kepada keluarga kalian. Kenapa? Karena ia adalah ibadah, ia adalah pendekatan kepada Allah, dan dia adalah doa. Kita ajarkan. Ini disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabih. Ada dalam kitab Mishkatul Masabih. Dan terakhir, keutamaan dari membaca surat Al-Baqarah yang akhir, siapa man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah
fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka pada malam hari Allah akan berikan kecukupan kepada orang itu. Hadisnya hadis ya Imam Bukhari sahih. Benar, enggak salah. Dan ini hadis nomor 5009 dan dalam kitab Muslim nomor 808. Maka kita rutinkan Ibu. Kalau sebelum tidur, baca ayat Al-Kursi. Ditambah apa lagi tuh? 2 akhir surat Al-Baqarah. Dirutinkan. Insya Allah Allah akan jaga, Allah berikan kecukupan kepada kita. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kajiannya, silakan masih ada waktu, kesempatan untuk bertanya, Bapak Ibu. Ada dari Bapak, Bunda, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, suatu ketika pernah saya itu baru tidur, kemudian seperti apa ya, dilanda kegelisahan gitu, ingin betul-betul membaca surat Al-Baqarah itu, tapi sepertinya harus saya kirim doa untuk seorang kawan. Karena surat Al-Baqarah itu panjang, saya telepon beberapa teman untuk saya ajak membantu, tapi ternyata tidak ada yang menanggapi telepon saya. Kemudian saya baca sendiri sedapatnya. Sebelum membaca itu rasanya berat, Ustaz, kayak dilanda demam gelisah begitu. Akhirnya untuk sesudah mendekati akhir itu ringan sekali. Saya lihat jamnya waktu itu. Kemudian sekitar jam 7 pagi saya menerima berita bahwa teman yang ingin saya doakan tadi itu meninggal pada saat kira-kira saya membaca hampir selesai surat Al-Baqarah itu. Nah, kadang Ustaz kita kan ragu apakah yang ada di hati kita itu bisikan untuk kebaikan, artinya dari Allah Ta'ala bagaimana, ataukah itu godaan setan. Ini bagaimana cara membedakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan yang lain Bu. Ustaz. Silakan. Ustaz, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa kalau tadi ada kebakaran azan. Nah, saya pernah mendengar itu kalau misalkan hujan besar nggak berhenti juga diazan Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Ada lagi yang lain Bu? Cukup ya? Satu lagi Ustaz. Silakan. Kalau baca Al-Quran itu memang nggak suka hal lain Ustaz ya. Tapi kalau mama mendengarkan channel murotal atau terjemah itu atau membaca terjemah itu gimana Ustaz? Oke. Kita langsung yang pertama ya. Yang pertama ada deklarasi dari Allah ya. Deklarasi itu artinya pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini memang diciptakan musuh. Jadi manusia itu memang diberikan musuh. Kenapa harus ada musuh? Supaya kita bisa memiliki sifat waspada. Yang kedua, kita bisa bersikap tidak santai dalam hidup ini. Dan musuh yang disebutkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasul.
Karena hadis dan Quran itu sama sebenarnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apapun yang dikatakan Nabi itu bukan dari dirinya, tapi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu atau hadis itu wahyu dari Allah. Nah, Al-Quran mengatakan inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu buat kalian itu musuh. Maka sebutnya adu. Bukan cuma sekedar musuh, aduwwun mubin. Musuh yang paling nyata. Itu satu. Kedua, di dalam hadis Rasul juga dikatakan yang menjadi musuh kita adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu selalu mengantarkan pada yang buruk. Jadi bedakan nafsu itu ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah jiwanya orang mukmin. Makanya Al-Quran mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu apa? Ketika hidup di dunia, hidupnya baik, maka jiwanya menjadi tenang. Kepada orang itu Allah bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, apa tulisannya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi oleh Allah, senang dan disenangi Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau pada hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Berarti ada jiwa yang tidak tenang. Yang hawa nafsu itu mengatakan kepada jiwa, kepada perbuatan yang buruk itu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa yang buruk itu mengatakan pada perbuatannya hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu mengatakan pada perbuatan yang buruk. Berarti dua nih musuh kita. Dua ini harus kita kenali, harus kita pelajari apa trik-trik mereka. Al-Quran mengatakan musuh kita adalah setan. Setan seperti yang saya katakan itu bisa dalam dua bentuk. Siapa? Jin dan manusia. Maka setan itu karakter, ciri, sifat. Apa tuh? Sifat hasad. Makanya kenapa dikatakan setan? Karena jin, iblis itu, iblis dari bangsa jin, karena minal jin tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena hasad. Sifat iri hati dengkinya gede banget. Lalu ketika dia tidak mau, Allah tanya, kenapa engkau tidak mau sujud apa yang kuperintahkan? Apa kata jin? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana saya mau sujud sama Adam? Dari segi penciptaan saya lebih baik dari dia. Saya dari api, dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah, itu menurut jin. Menurut setan, iblis itu. Tapi pada dasarnya tanah bisa lebih baik daripada api. Buktinya apa? Coba kebakaran dikasih tanah, mati nggak itu api? Mati tuh. Bahasanya begitu. Nah, yang kedua, setan itu selalu memerintahkan kepada yang buruk-buruk tuh, membuat kita gelisah. Maka pada saat ketika kita gelisah, bisa jadi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diwaswis, membuat kita was-was. Apa itu was-was? Ada perasaan gelisah, ada perasaan tidak nyaman dan seterusnya. Bahkan kalau Anda sholat, ngucapin Allahu Akbar berulang-ulang kejadian itu. Allah, nggak jadi-jadi bu. Itu was-was tuh, bahaya. Makanya langsung Allahu Akbar, jangan dia mau khusyuk tapi nggak bisa kan? Itu waswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu termasuk bagian dari bisikan. Nah, karena itu pada saat ketika kita dibisiki, diganggu oleh setan, Allah ngajarin, Nabi ngajarin. Karena Allah dan Nabi ini kan Allah perintahkan Nabi, diajari. Apa diajari? Baca Al-Quran. Di antara ayat-ayat Quran ada yang spesial. Ada yang spesial apa? Kalau Anda tidak mau diganggu oleh setan, baca ayat kursi. Ayat kursi ada dalam surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah nggak sanggup dibaca, Al-Baqarah kan bisa mengusir
setan dari rumah kita. Kalau nggak mampu kita terlalu panjang, nggak semua orang bisa. 2 juz setengah. 1 juz 45 menit. 45 menit 1 juz. Kalau 2 juz jadi berapa? 1 juz 45 menit, 2 juz jadi berapa? 1 menit. Matematikanya banyak jeblok semua ini. 1 juz 45 menit. Berarti kalau 2 juz berapa menit? Hah? 90 menit. Setengah juz? Hah? 22,5 menit. Ditambah tuh 90 tambah 22 menit jadi berapa? Wah, parah juga di matematika itu. Jadi 100, katakanlah 110 menit ya. 110 menit berapa jam? Hah? Oh, bisa nggak kita baca sampai panjang begitu? Kadang-kadang ada orang mampu. Kenapa? Iman kita nggak sama dengan iman para sahabat Nabi. Iman kita di akhir zaman, imannya iman ini apa istilahnya ya? Anget-angetan. Maka kita baca aja tuh jantungnya Al-Baqarah atau jantungnya Al-Quran apa? Ayat kursi. Jadi kalau kita diganggu baca ayat kursi. Makanya di film-film setan dan hantu itu di Indonesia ada kuntilanak, pocong, sebagainya. Yang dibaca apa tuh? Allahu la ilaha illallah la yuqayyim. Kamu ibu nonton film-film dulu tuh. Film yang hantu-hantu itu biasanya orang kalau ustadz atau kiai itu kan di akhir baca ada ustadz kiai itu yang menghilangkan setan. Yang dibaca apa tuh? Ayat kursi. Itu bagian pemahaman orang-orang film terhadap hadis Rasul itu. Kedua, kalau kebakaran memang kita dianjurkan untuk membaca adzan atau memandangkan adzan. Kenapa? Karena kebakaran itu api. Api itu adalah simbolik dari setan dan simbolik amarah. Makanya kalau orang marah, dia lagi marah nih, untuk meredam amarah itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Wudu. Kata Nabi, kalau Anda marah, Anda duduk. Duduk nih. Duduk. Lalu kemudian Anda berwudu. Kenapa? Air wudu simbol bisa memadamkan amarah api. Maka azan itu salah satu cara untuk menghilangkan jin. Simbolik dari api. Maka kalau seandainya azan pada saat ketika terjadi kebakaran itu bisa menghilangkan, bisa menjaga. Misalnya di samping rumah kita nih kebakaran, takut kita rumah kita kebakaran, ada ya Allahu Akbar supaya apinya kabur. Karena ini terjadi Bu, terjadi di Palu. Saya pernah tinggal di Palu 23 tahun, agak lama. Saya orang asli Jakarta. Di Palu itu kebetulan ada rumah kayu, kebakarannya sampai. Yang di dalamnya itu bukannya panik, di azan. Itu apinya begini jalan, nggak ada rumah itu. Berarti ada sesuatu. Dan ini yang diajarkan. Kedua, gimana kalau hujan deras? Apakah perlu azan juga? Silakan aja Bapak azan, nggak ada masalah. Tetapi kalau apinya, cuma kalau pada saat hujan deras ada doanya Pak. Allahumma hawalaini wala Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan jadikan hujan di sini, wala alaina, jangan juga kepada kami. Jadi supaya dipindahin hujannya ke sana. Itu doanya. Kedua, kalau Bapak mau doa supaya hujan berhenti nih. Kalau bisa pada saat nunggu hujan Bapak baca Yasin aja. Baca surat Yasin. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Yasin 5 quri'a min. Yasin tergantung yang niat yang membacanya. Nah, kalau Anda baca Yasin otomatis baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, baca Yasin, kemudian kita bilang Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangan jadikan hujan ini di antara kami ini. Dan juga jangankan buat kami. Ini bisa dipindahin sedikit. Makanya muncullah bawang
Hujan tuh, mindahin hujan. Kalau kita pawang hujannya doa. Jangan percaya dengan pawang hujan. Doa yang Allah, ya Allah. Karena yang menurunkan hujan siapa? Allah. Yang ngatur hujan siapa? Allah. Minta sama yang ngatur. Yang ditugaskan untuk mengatur tuh malaikat. Malaikat siapa? Hah? Siapa malaikat rizki? Siapa bu? Yang ngatur hujan tuh malaikat siapa? Mikail. Yang suruh siapa? Allah. Kalau ada hujan, jangan minta sama pawang hujan. Minta sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minta sama Allah, pakai apa itu? Pakai doa. Supaya dikabulkan doanya, ada persyaratannya. Kalau doa supaya cepat dikabulkan, baca dulu ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Quran yang di situ ada niat dari yang membacanya namanya surat Yasin. Begitu cara memahaminya. Oh, saya baca Yasin ini, ya Allah minta supaya ini hujan gede banget, gue nggak bisa pulang-pulang ke rumah nih. Nah, di kantor itu baca, atau di warung dan sebagainya. Nanti setelah itu baru pulang. Yang ketiga, ini pertanyaan sahabat tadi. Ya, ketiga, membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran itu pahala. Tetapi mana yang lebih baik, membaca atau mendengar? Membacanya. Membaca Al-Quran manfaatnya banyak. Pertama, manfaat spiritual. Manfaat spiritual apa? Pahala. Kalau Anda baca Al-Quran, itu satu huruf saja. Satu huruf dihitung 10 kebaikan. Coba ibu baca surah Al-Baqarah 286 ayat, ada berapa huruf? Berapa huruf tuh? Banyak. Nah itu dikali 10 kebaikan, pahala. Ingat tuh, hidup kita ini perbanyak pahala. Ingat, perbanyak pahala. Kenapa? Ini bekal untuk kembali ke Allah. Kalau bekal kita bagus, enak timbangannya nanti. Tapi kalau nggak ada bekal, kosong timbangan kita. Maka hidup di dunia ini bukan cuma untuk santai-santai. Jangan terpikir santai. Isi dengan kebaikan. Nah, salah satunya membaca Al-Quran. Kalau waktu kosong, wudu baca Quran. Nunggu ustaz belum datang, baca Quran. Meskipun cuma 1 lembar, berapa baris, yang penting baca Al-Quran. Pahalanya gede. Kedua, manfaat kesehatan, itu sudah ada risetnya. Ketiga, manfaat ketenangan hati, itu juga ada penelitiannya. Nah, bagaimana mendengarkan? Kalau kita tidak dalam keadaan membaca, maka mendengarkan Quran bagus. Karena itu bisa memberikan pengaruh, dapat pahala. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran, dengerin. Wa ansitu, diam, jangan ngobrol. Misalnya ada pengajian ibu, atau maulid, atau acara-acara besar, ada baca Qurannya enggak? Ada tuh, biasanya mukadimah baca Quran. Kalau lagi baca Quran, ibu jangan ngobrol di belakang. Tuh, ini belakang ngobrol, macam-macam diobrolin. Yang baca Quran, yang ngobrol, dengerin. Wa ansitu, itu Allah yang bilang. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengerin, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Semoga dengan pembacaan Al-Quran itu Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, gimana baca terjemahan Quran? Baca terjemahan Quran gak dapat pahala, gak dapat, tapi Anda mendapatkan pahala dengan mempelajari Al-Quran. Jadi pahalanya bukan membaca, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau kita baca Al-Quran, dapat pahala baca. Kita baca terjemahnya, dapat pahala mempelajari Al-Quran, double 2. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi kalau mau ngaji tafsir Al-Quran, baca dulu Al-Qurannya, dapat pahala, dapat rahmat dari Allah, baru dikaji. Itu maksudnya gitu, dipelajari. Berarti dapat pahala menuntut ilmu. Jadi banyak. Dan ingat sekali lagi Bu, hidup kita singkat. Ingat singkat.
rata-rata orang kalau masih muda itu lebih mencari kenikmatan. Yang hadir di sini rata-rata 40 tahun ke atas. Rata-rata ke atas kan. Ibu yang termasuk di atas tuh. Ibu berapa umurnya? 50. Yang belakang 50 ibu. Tuh, rata-rata orang bau tanah semua itu. Artinya apa? Yang suka ngaji rata-rata yang seperti itu. Anak muda kemana? Di mall, di mana tuh? Waktunya habis untuk itu. Kita ini udah mumpung, udah bahasanya ini sudah asar, sudah asar. Kalau udah asar itu udah jam 5 ke atas. Jam 5 itu waktu maghrib itu dikit lagi. Maka isi dengan yang baik-baik. Pertama, kalau kosong baca Quran. Kalau baca Quran enggak, baca selawat. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, baca terus. Jadikan zikir satu hari 100 tasbih. Selawat 100. Rutinkan Bu, ini mumpung nih kita masih hidup ya. Kedua, kalau ada waktu banget kita baca Quran. Setiap ada majelis ilmu, hadir Bu. Meskipun capek, hadir aja duduk, tidur. Tapi syaratnya satu, jangan ngorok. Kalau ngorok ganggu ustadznya. Tidur aja. Gak apa-apa, yang penting dapat pahala, hadir. Kedua, ini masjid Bu. Masjid nih, i'tikaf. Niatkan, ya Allah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi saya niat i'tikaf di dalam masjid selama saya di sini. Kalau ingin dapat pahala lebih lagi, niatnya diubah. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi saya nazar i'tikaf dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya. Selama di sini kita nazar, pahalanya dari sunnah jadi dapat wajib. Karena nazar wajib. Jadi diubah. Pahala terus didapat, pahala terus. Itu kita cari sekarang. Cari duit, selesai. Jadi duit itu umur 30 sampai umur 40 cari duit. 50 menikmati hidup. Ini masih nyari duit aja ya. Nggak mati juga. Nah, karena itu maka mumpung nih masih hidup, sekali lagi berbanyak membaca Al-Quran. Saya pikir ini sudah setengah 11 ya. Masih ada satu lagi cukup terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya nih, kalau seandainya kurban itu pakai sapi betina boleh? Apa itu? Kurban sapi betina. Jadi intinya Bu, kambing atau domba sapi betina. kalau kurban itu bisa dua-duanya, bisa sapi jantan, bisa sapi betina. Tetapi kalau akikah harus sapi laki-laki. Kurban apa? Akikah beda nih. Dengan kurban boleh dua-duanya. Yang paling penting dalam kurban itu adalah yang terbaik. Jadi sapi yang terbaik, domba yang terbaik, kambing yang terbaik. Kalau sapi yang terbaik berarti yang gemuk. Oh, yang gemuk, yang sehat, tidak ada cacatnya. Jadi enggak, misalnya telinganya ini cacat, enggak boleh. Yang terbaik itu. Sama dengan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, kemudian diganti dengan kibas yang terbaik. Berarti boleh jantan, boleh betina. Tapi kalau akikah laki-laki, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi korban bebas, tapi orang kadang-kadang yang jantan aja. Padahal dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Memangnya ibu punya Al-Baqarah nih, sapi betina mau dikorbankan? Sudah.